Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita atau mengajak Bapak Ibu sekalian berdiskusi tentang SROI, yaitu Social Return on Investment. Dengan judul video, SROI mengelola dan mengukur dampak CSR. Nah, pertama-tama mari saya mulai dengan tanggung jawab sosial. Secara sederhana itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketiga infrastruktur, kemudian yang keempat itu filantropi. Berbagai macam program dan juga kegiatan didesain sebagai bentuk dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tadi. Mulai dari yang menyasar aspek ekonomi, kemudian juga pendidikan, lingkungan, kesehatan, bahkan juga aspek gender. Di masa pandemi ini terdapat transmigrasi atau perpindahan secara besar-besaran berkaitan dengan dana CSR menuju kepada program-program atau kegiatan-kegiatan berkaitan dengan COVID-19. Mulai dari upaya promosi kesehatan, pencegahan, dan juga sanitasi, dan juga manajemen atau mitigasi bencana. Serta juga di masa pandemi ini perusahaan mulai sadar bahwa pentingnya giving back to the community. Siapa lagi pengguna produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan kalau bukan masyarakat itu sendiri. Penurunan kesejahteraan di masyarakat tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga mungkin akan menghambat proses transaksi jual beli atau kemudian perputaran produk dan jasa dari perusahaan menjadi terkendala. Sebelum kita mulai diskusi lebih jauh, mari kita coba renungkan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, dengan begitu banyaknya dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, apakah dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh beneficiaries atau masyarakat? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara perusahaan mendefinisikan dampak? Kemudian bagaimana cara mengukur dan melakukan evaluasi dari dampak program atau kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh dari program-program atau kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap strategi perusahaan secara umum ataupun mungkin secara makro, secara universal gitu, berkaitan dengan proses bisnis perusahaan itu sendiri. Beberapa tahun belakangan, perusahaan mulai melibatkan pihak ketiga atau mungkin tim internal di dalam perusahaan itu sendiri untuk kemudian mengukur dampak dari program-program atau kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui perubahan terukur dari dan juga tidak terukur dari program yang mereka jalankan di masyarakat. Kegiatan mengukur dampak atau impact tadi diperkuat dengan terbitnya peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian kinerja perusahaan. Nah, pengukuran dampak membantu perusahaan untuk mengerti outcome dari program yang mereka laksanakan dan juga perspektif subjektif dari beneficiaries atau masyarakat penerima manfaat program tersebut. Pengukuran dampak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif atau kemudian kualitatif. Penggabungan kedua metode tersebut menjadi lebih baik. Metode kuantitatif digunakan untuk pertama mengidentifikasi jenis atau aspek apa saja yang mengalami perubahan. Sedangkan metode kualitatif berfungsi untuk membangun narasi atau cerita dari proses-proses atau perubahan yang dialami oleh beneficiaries. Nah, proses mengukur dampak ini dapat menjadi sebuah media ataupun sebuah alat bagi perusahaan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder. Tidak terbatas hanya pemerintah ataupun masyarakat, tapi berbagai stakeholder dalam artian luas, misalnya juga calon investor seperti itu. Nah, salah satu alat ukur yang kemudian common atau kemudian sering digunakan oleh perusahaan yaitu SROI atau Social Return on Investment. SROI dapat mengukur aspek sosial, kemudian juga aspek kemanusiaan, serta aspek lingkungan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk nilai rupiah atau dimonetisasi dengan rumus
cost benefit ratio. Nah, SROI dapat mengidentifikasi berapa nominal rupiah yang dihasilkan dari sejumlah nominal rupiah yang diinvestasikan sebelumnya. Nah, pengukuran SROI dapat dilakukan sebelum program dilaksanakan atau kemudian setelah program tersebut dijalankan. SROI dapat membantu perusahaan untuk lebih transparan terhadap value yang mereka ciptakan. Nah, ini hampir mirip dengan life cycle assessment, di mana LCA berfungsi untuk mengukur jejak karbon dari proses bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dan hasil studi dari LCA maupun SROI ini dapat digunakan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis atau kemudian kebijakan perusahaan secara umum, secara universal seperti itu. Pengukuran dampak adalah bagian dari proses bisnis. Nah, dengan SROI, perusahaan dapat mengetahui dampak yang diterima oleh beneficiaries, kemudian juga menganalisis potensi serta kemungkinan resiko, dan juga bentuk transparansi dari perusahaan kepada berbagai stakeholder. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri video ini, pertanyaan terakhir adalah apa itu SROI lebih jauh dan bagaimana cara mengukurnya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, maka akan saya sampaikan di video selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.